Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan presentasikan terkait tugas besar yang berjudul AI-Driven Special Decision Support System untuk analisis kerentanan ekonomi wilayah Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Banyumas. Untuk anggota kelompoknya sendiri yaitu ada saya Ika Widyanura Agustin dengan NIM 01, kemudian ada Ersa Amelia dengan NIM akhir 09. Untuk latar belakangnya di sini yaitu program Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP merupakan inisiatif nasional bertujuan memperkuat perekonomian masyarakat melalui pengembangan koperasi berbasis potensi lokal. Namun kondisi sosial ekonomi setiap wilayah kan berbeda-beda sehingga diperlukan pendekatan berbasis data untuk mengidentifikasi wilayah yang memiliki tingkat kerentanan ekonomi lebih tinggi. Faktor seperti kemiskinan, pengangguran, kepadatan penduduk, akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan serta ketersediaan infrastruktur jalan menjadi indikator penting dalam menentukan prioritas pembangunan dan juga intervensi pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan data spesial OpenStreetMap dan juga data sosial ekonomi dengan pendekatan artificial intelligence menggunakan algoritma Cummins clustering untuk melompokan wilayah berdasarkan tingkat kerentanannya. Analisis divisualisasikan dalam bentuk AI-driven special decision support system yang dapat membantu pemerintah dalam menentukan zona prioritas intervensi secara lebih efektif dan juga berbasis data. Kemudian selanjutnya di sini ada exploratory data analysis. Yang pertama yaitu ada variabel kemiskinan di mana untuk jumlah datanya itu ada 23 kecamatan, rata-rata indeks kemiskinannya itu kurang lebih 0,56. Untuk min max indeksnya sendiri yaitu 0,18 hingga 0,67. Kemudian untuk pengangguran sendiri jumlah datanya itu ada 27 kecamatan, rata-rata penganggurannya sendiri 5,81%. Untuk min max-nya sendiri yaitu 4,50% hingga 6,90%. Untuk rata-rata jumlah penganggurannya yaitu 2.442 jiwa. Kemudian untuk fasilitas kesehatan sendiri jumlah datanya yaitu ada 16 fasilitas dengan dua jenis kategori yaitu ada hospital dan juga klinik. Kemudian selanjutnya yaitu ada fasilitas pendidikan. Nah, jumlah datanya itu ada 216 fasilitas, jenis fasilitasnya yaitu ada 4 kategori, yakni ada school, college, kindergarten dan juga other. Kemudian selanjutnya yaitu ada permukiman, jumlah datanya yaitu ada 176 area, rata-rata luasnya yaitu 6,76, untuk min max luasnya yaitu 0,01 hingga 101,07 dan juga total luasnya sendiri yaitu 1188,07. Kemudian selanjutnya yaitu ada jaringan jalan dengan jumlah datanya sendiri yaitu ada 641 segmen, rata-rata panjangnya yaitu ada 826 meter dan juga total panjangnya yaitu ada 529,86 kilometer dan juga untuk min max panjangnya yaitu 1,01 hingga 11.661,57 meter. Kemudian untuk kepadatan penduduknya sendiri jumlah datanya dalam heksagon yaitu ada 300, rata-rata kepadatannya yaitu ada 321 jiwa per kilometer. Kemudian untuk min max kepadatannya yaitu sekitar 1 hingga 10.561 jiwa. Untuk KDMP-nya sendiri yaitu jumlah datanya ada 116 koperasi, rata-rata progres pembangunannya yaitu ada 94,44%, min max progresnya yaitu 10% hingga 100% dan juga status dominannya yaitu sudah terbentuk sekitar 73,5%. Untuk insight yang didapatkan sendiri yaitu berarti di sini terdapat 116 KDMP yang tersebar di 23 kecamatan di Kabupaten Banyumas. Tersedia 16 fasilitas kesehatan dan juga 216 fasilitas pendidikan yang menjadi faktor penting dalam analisis aksesibilitas. Kemudian jaringan jalan terdiri dari 641 segmen dengan total panjangnya yaitu 529,86 km yang mendukung konektivitas antar wilayah. Kepadatan penduduk bervariasi dengan rata-rata 321 jiwa per kilometer pada 300 grid heksagonal. Kemudian untuk tingkat pengangguran rata-rata yaitu 5,81% dan juga indeks kemiskinan rata-rata yaitu kurang lebih 0,56 yang menunjukkan variasi kondisi sosial ekonomi antar wilayah. Kemudian data ini digunakan sebagai dasar perhitungan variabel clustering dan juga penentuan zona prioritas intervensi pemerintah. Kemudian selanjutnya di sini ada distribusi untuk vulnerability score yang mana menunjukkan pola miring ke kanan dengan mayoritas wilayah KDMP di Kabupaten Banyumas ini memiliki tingkat kerentanan ekonomi yang relatif rendah hingga ke sedang. Wilayah Laduk memiliki accessibility index tertinggi sehingga menghasilkan vulnerability score rendah 9,27, sedangkan Gentawangi memiliki accessibility index terendah sehingga menghasilkan vulnerability score lebih tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa perbedaan aksesibilitas wilayah berpengaruh terhadap tingkat kerentanan ekonomi. Selain itu, terdapat beberapa wilayah dengan tingkat kerentanan yang lebih tinggi akibat kombinasi faktor kemiskinan, pengangguran, dan juga rendahnya accessibility index, sehingga wilayah tersebut perlu menjadi prioritas intervensi dan juga pengembangan koperasi.
Kemudian selanjutnya yaitu ada distribusi accessibility index, di mana distribusi accessibility index ini menunjukkan pola miring ke kanan dengan sebagian besar nilai terkonsentrasi pada rentang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas wilayah KDMP di Kabupaten Banyumas memiliki akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan juga jaringan jalan. Hanya sebagian kecil wilayah memiliki nilai accessibility index tinggi yang ditunjukkan oleh ekor distribusi pada sisi kanan histogram. Gentawawi memiliki accessibility indeks sebesar 0,003738 yang menunjukkan aksesibilitas lebih rendah. Temuan ini menjelaskan adanya ketimbangan akses infrastruktur dan juga layanan publik antar wilayah koperasi di Kabupaten Banyumas. Kemudian selanjutnya di sini ada gabungan dari 8 variabel tersebut, di mana di sini yang pertama ada kepadatan penduduk. Nah, kepadatan penduduk di sini disebutkan dengan warna merah, terkonsentrasi di wilayah Purwokerto, Sukaraja, Kembaran, dan juga Baturadon sebagai pusat aktivitas penduduk. Lalu selanjutnya yaitu ada KDMP dengan warnanya itu kuning, ada 116 koperasi tersebar merata di seluruh Kabupaten Banyumas, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Kemudian ada fasilitas pendidikan banyak ditemukan di kawasan Purwokerto dan sekitarnya, menunjukkan akses pendidikan yang lebih baik di wilayah perkotaan. Warna biru ini merupakan fasilitas pendidikannya. Kemudian selanjutnya yaitu ada fasilitas kesehatan dengan simbol yaitu warna hijau. Di sini terkonsentrasi di Purwokerto dan juga Sokaraja, sedangkan wilayah yang memiliki jumlah fasilitas yang lebih terbatas. Kemudian ada kemiskinan, cenderung ditemukan pada wilayah pinggiran seperti Lumbir, Gumelar, Wangan, dan juga Jatilawang. Kemudian ada pengangguran dengan simbolnya itu warna orange, tersebar di berbagai kecamatan dan menunjukkan variasi kondisi ketenaga kerjaan antar wilayah. Kemudian ada jaringan jalan itu warna hitam, di sini paling rapat di wilayah tengah Banyumas, mana terutama di wilayah Purwokerto, Sokaraja, dan juga Kembaran, sehingga mendukung konektivitas antar wilayahnya. Kemudian untuk permukiman sendiri itu berwarna biru juga, banyak terkonsentrasi di sekitar pusat kota dan juga mengikuti koridor jaringan jalan utama. Kemudian selanjutnya yaitu ini adalah data set dan juga sumbernya, yang mana untuk itu dari Simkopdes untuk kesehatan, pendidikan, jalan, dan juga pemutu asalnya dari OpenStreetMap dan juga kepadatan penduduk itu dari Meta HRSIL. Kemudian untuk kemiskinan sendiri itu dari sumbernya itu yang dipakai itu dari Real World Index atau REW-nya. Untuk pengangguran sendiri itu dia juga dari OpenStreetMap-nya. Untuk langkah-langkah dari proses data ini dimulai dari di sini data klik juga special processing, kemudian ada integrasi data spesialnya, kemudian ada pembangunan fitur spasial, ada proximity, density, dan juga accessibility. Kemudian kita melakukan vulnerability scoring, kemudian ada hexagonalnya atau H3, kemudian ada data, kemudian ada K-means clustering, kemudian kita melakukan evaluasi model menggunakan. Kemudian selanjutnya yaitu hasil akhirnya adalah dashboard. Kemudian selanjutnya di sini dilakukan pengecekan missing value, di mana untuk kemiskinan sendiri itu ada satu diametri yang kosong, kemudian selanjutnya untuk jalannya sendiri ada 154 nama jalan yang kosong, kemudian ada permukiman itu beberapa atributnya tidak lengkap. KDMP-nya itu sekitar 94 datanya kelurahan itu kosong, kemudian data set lainnya itu lengkap. Dan kemudian untuk selanjutnya yaitu ada data cleaning, di sini melakukan ekstraksi koordinat latitude dan juga longitude dari data pengangguran dan juga kesehatan. Melakukan pemisahan koordinat latitude dan juga longitude pada data KDMP. Kemudian ada menghapus data KDMP yang tidak memiliki koordinat valid, kemudian mengonversi seluruh dataset menjadi geodata frame untuk analisis spasial. Kemudian melakukan validasi geometri pada seluruh dataset, menghapus outlier koordinat KDMP berdasarkan batas longitude yaitu lebih dari 108,8, kemudian menyamakan sistem koordinat CRS menjadi APSG 3857, tidak ditemukan data duplikat pada seluruh dataset. Kemudian di sini yaitu ada integrasi untuk data spasialnya. Di sini ada 5 desa sebagai contohnya saja, di mana yang contohnya di sini ada Leduk. Nah, di sini Leduk itu
jarak kesehatannya sendiri sekitar 1.580. Kemudian untuk jarak pendidikannya sendiri ada 691, jarak jalannya itu 248, kepadatan penduduknya itu sekitar 1.674. Kemudian untuk tingkat kemiskinannya sendiri itu 0,141. Penganggurannya itu 5 indeksnya, kemudian accessibility indeksnya itu 0,242 dan juga vulnerability score-nya itu 9,27. Kemudian dengan yang lainnya juga dipaparkan ditampilkan untuk 5 contohnya saja. Nah, hasil menunjukkan bahwa leduk ini memiliki accessibility index tertinggi, yaitu 0,242 dan juga vulnerability score terendah 9,27 sehingga termasuk dengan aksesibilitas yang baik dan juga tingkat kerentanan yang rendah. Sebaliknya, Gentawangi sendiri itu dia memiliki accessibility index terendah 0,004 dan vulnerability score tertinggi 265,25 yang menunjukkan keterbatasan akses terhadap fasilitas dan juga infrastruktur. Secara umum, semakin tinggi accessibility indeksnya, maka semakin rendah accessibility accessibility index merepresentasikan tingkat kemudahan akses terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan juga jaringan jalan. Sementara itu, untuk vulnerability score-nya itu menggambarkan tingkat kerentanan wilayah berdasarkan kemiskinan, pengangguran, dan juga akses. Baik, selanjutnya itu ada Promesity Feature, di mana dijelaskan kalau Promesity digunakan untuk mengukur seberapa dekat lokasi kooperasi Desa Merah Putih terhadap fasilitas dan infrastruktur penting di sekitarnya. Misalnya ada 5 sampel desa yaitu kayak Leduk itu kan memiliki akses terbaik ya terhadap jalan utama dan fasilitas pendidikan karena memiliki jarak terdekat dibandingkan wilayah yang lain. Sebaliknya, Gentawangin memiliki jarak terjauh terhadap jalan utama dan fasilitas kesehatan yang menunjukkan keterbatasan aksesibilitas wilayah. Sarawak juga memiliki jarak yang relatif jauh terhadap berbagai fasilitas, terutama kawasan permukiman. Next. Nah, sini ada density. Density sendiri kan ditugas bahwasanya ada permukiman sama fasilitas umum. Sini terlihat bahwa medianya itu permukiman itu 0,071, sedangkan medianya 0, maksimalnya 4. Fasilitas umum density-nya itu 0,381, medianya 0 dan maksimalnya itu 12. Di mana sebagian besar dari 113 yang satu memiliki nilai density-nya 0, baik untuk permukaan maupun fasilitas umum. Nah, nilai median 0 ini menunjukkan lebih dari separuh hexagon tidak memiliki objek yang terdeteksi di dalamnya, di mana dengan permukiman density maksimum 4 artinya bahwa hexagon memuat hingga 4 area permukiman, fasilitas umum density maksimum 12 itu menunjukkan bahwa adanya konsentrasi fasilitas kesehatan dan pendidikan di beberapa wilayah tertentu. Analisis peta density-nya, kepadatan tertinggi terlihat pada di kawasan Purwokerto, Sokaraja, dan Kembaran menjadi pusat aktivitas perkotaan pada Kabupaten Banyumas. Untuk wilayah tersebut memiliki konsentrasi fasilitas umum lebih tinggi dibandingkan kecamatan yang lain. Sebagian besar dari wilayah pinggiran seperti Lumbir, Gumelar, Wangon, dan Jatilawang, Rawalon, Kebasan, dan Somagede itu memiliki density yang rendah atau bahkan nol. Nah, di sini adalah accessibility index yang tadi sudah dijelaskan sama Ika Wida, dibangun dari 3 indikator yaitu kepadatan jaringan jalan, kepadatan fasilitas umum, dan kepadatan penduduk yang telah dinormalisasi menunjukkan bahwa nilai accessibility index tertinggi terkonsentrasi di sekitar kepadatan di sekitar Purwokerto, Kembaran, Sokaraja, dan Baturandan sebagian selatan yang memiliki jaringan jalan, fasilitas umum, dan kepadatan penduduk yang lebih tinggi. Sebaliknya, wilayah pinggiran seperti Wangon, Jatilawang, Rawalon, dan Cilongok bagian barat memiliki aksesibilitas lebih rendah. Rata-rata aksesibilitas indeksnya itu sebesar 0,1283, menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah masih berada dalam kategori aksesibilitas rendah hingga sedang dengan akses layanan yang lebih terkonsentrasi di pusat perkotaan Banyumas. Di foto dulu ada. Nah, selanjutnya di sini kan hasil kemudian clustering menggunakan Kamis dengan kita memilih K-nya itu adalah 2 dengan nilai silhouette score-nya itu 0,43 dengan DBMI-nya itu 0,9 58 dan Kalinski atau Kalinski Harbas Index sebesar 65,1261.
dengan wilayah yang membagi koperasi menjadi dua kelompok, yaitu klaster pertama itu wilayah potensial berkembang dan klaster atau wilayah prioritas intervensi, dengan karakteristik memiliki aksesibilitas yang baik dengan jarak jalan utama, sekolah, dan fasilitas kesehatan relatif dekat, didukung kepadatan penduduk yang lebih tinggi, serta tingkat kemiskinan dan pengangguran yang lebih rendah. Untuk memiliki aksesibilitas yang rendah dengan jarak jalan utama, sekolah, dan fasilitas kesehatan relatif jauh, kepadatan penduduk rendah, serta tingkat kemiskinan pengangguran lebih tinggi dibandingkan klaster lainnya. Itu untuk klaster wilayah prioritas intervensi. Dengan wilayah dengan tingkat kerentanan ekonomi yang lebih tinggi, sehingga memerlukan prioritas intervensi pemerintah melalui peningkatan infrastruktur, aksesibilitas, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk persentasenya sendiri 72,76% dan 17,24%. Next. Nah, di sini adalah peta untuk menunjukkan klaster 0 dan klaster 1-nya. Bahwa klaster 0 itu kan wilayah terpotensi berkembang dengan terkonsentrasi wilayah Tengah Banyumas, seperti Poketop, Kembaran, dan Sukaraja, dengan aksesibilitas yang baik, padatan penduduk yang tinggi, serta tingkat kemiskinan yang relatif rendah sehingga mendukung perkembangan aktivitas ekonomi koperasi. Untuk klaster 2 adalah wilayah rentang yang perlu tersebarnya di wilayah barat dan selatan Banyumas, aktivitas yang lebih terbatas sehingga tingkat mendukung. Adapun klaster satunya, adapun tingkat kemiskinan dan penganggurannya relatif tinggi sehingga memerlukan penguatan ekonomi fasilitas pendukung. Adapun klaster satunya itu kan prioritas intervensi hanya ditemukan pada beberapa lokasi memiliki tingkat kerentanan ekonomi tertinggi sehingga menjadi prioritas utama intervensi pemerintah melalui peningkatan aksesibilitas dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Next. Nah, di sini adalah dashboard yang dipakai, bahwasanya ada 3 layer, yaitu tadi itu ada spesial cluster, terus KDMP sama prioritas zona. Kita lihat bahwa spesial cluster itu ada 2 kategori, yaitu cluster 0 dan cluster 1. Sedangkan KDMP itu kan persebaran wilayah nanti titik lokasi yang akan dijadikan pembangunan koperasi merah putihnya. Untuk yang merah sendiri itu intervensi wilayah yang harus diprioritaskan pemerintah. Oke, next. Nah, di sini adalah temuan dan insight kebijakan pemerintah, di mana mayoritas KDMP pada klaster 1 itu 82,76%, sedangkan klaster 0 itu 19,24%. Dengan insight-nya itu sebagian besar koperasi berada pada wilayah dengan aktivitas yang baik kepada penduduk lebih tinggi serta tingkat kemiskinannya lebih rendah sehingga memiliki potensi pengembangan ekonomi koperasi yang lebih besar. Wilayah yang memiliki tingkat kerentanan ekonomi yang lebih tinggi dan ditunjukkan oleh aksesibilitas yang lebih rendah, jarak terhadap fasilitas publik yang lebih jauh, serta tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah potensial berkembang. Ketimpangan aktivitas antar wilayah terlihat pada pusat Banyumasnya, yaitu Bogoto, Sokaraja, Kembaran, dan Batu Raja yang memiliki akses lebih baik beberapa wilayah pinggir daripada wilayah pinggiran seperti Lumbir, Wangon, Purwojati, dan sebagian wilayah selatan Banyumas. Dengan pindahan ini melihat bahwa tadi sudah dibahas kerentanan tingkat kerentanan ekonomi untuk operasi merah putih di Kabupaten Banyumas. Dan ini adalah kebijakannya untuk klaster 0 bahwa pemerintah harus penguatan kelembagaan koperasi, digitalisasi layanan koperasi, pengembangan usaha berbasis potensial lokal, perluasan akses pasar dan kemitraan usaha. Untuk klaster 1, prioritas intervensinya itu peningkatan infrastruktur dan aktivitas wilayah, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, bantuan modal dan pendampingan koperasi, penguatan UMKM serta program pengentasan kemiskinan. Kalau itu kata-kata yang tidak ada malah ya gaji banyak ya emang gimana kan itu kan kalau tapi kalau wah itu ada niatan buat masuk itu kan ya itu jadi mereka kali ini kalau
Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.